Reza, naiknya dulu. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat ini, ya, berada di taman-taman surga di dunia, yaitu majelis-majelis ilmu. Kita semuanya dengan hal ini kita mendapatkan ridha dan tempat yang terbaik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali melanjutkan dari pelajaran kita membaca 4 kaidah penting di dalam agama ini, yaitu kitab atau risalah Al-Qawaidul Arba'. Ya, kaidah seputar memahami hakikat agama kaum musyrikin dan hakikat agama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca kaidah yang pertama, ya. Kaidah yang pertama, hakikat dari kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itu adalah bahwasanya mereka berbuat kesyirikan pada tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya, mereka terjatuh dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Adapun ar-rububiyah, ya, mereka semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua yakin bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini, yang menghidupkan, mematikan. Ya, jadi yang berkaitan dengan perbuatan Allah, mereka yakini hanya Allah yang bisa kan hal tersebut. Taib, sekarang kita lihat, ya, kaidah yang kedua ini akan membahas tentang apa alasan, ya, kaum musyrikin melakukan kesyirikan. Ini alasannya. Taib, coba dibaca. Sallallahu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaniyah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Wa dalilul qurbati qauluhu ta'ala والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة ومشفوع له من والمشفوع ومشفوع له والمشفوع والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Baik, barakallahu fiik. Ini kaidah kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala dalam risalah ini Al-Qawaidul Arba'. Kata Syekh rahimahullahu taala, Al-Qaidatu Ats-Tsaniyah. Kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, bahwasanya mereka orang-orang musyrikin berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabi al-qurbati wasyafa'ah. Apa kata mereka? Kami tidaklah beribadah kepada mereka, maksudnya sesembahannya. Kami tidaklah meminta dan tidaklah mengarahkan wajah-wajah kami kepada mereka illa melainkan li talabil qurbati wasyafa'ah. Hanya mencari kurba, kedekatan, wasyafa'ah, dan syafaat. Nah, ini apa namanya? Kaum musyrikin melakukan kesyirikan. Jelas ya? Jadi mereka tidak mengaku, ya, orang-orang musyrik zaman Nabi SAW itu mereka berdoa, beribadah, ya, mengarahkan wajah-wajahnya kepada sesembahannya. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengambil perantara. Ya. Mereka tidak ada keyakinan bahwa yang bisa memberi manfaat, ya, yang bisa menolak bahaya dari kami sesembahan kami. Ya, itu tidak ada keyakinan mereka seperti itu. Jadi mereka semata-mata, kenapa mereka mengarahkan wajahnya, mereka berdoa meminta kepada berhala itu, kepada apa yang mereka sembah, itu tujuannya apa? Supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ingin dekat kepada Allah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya baik. Jelas ya? Dan ingin mencari syafaat. Baik. Fadalilul kurbati, dalil tentang kurbah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat, potongan ayat ya, di surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Sebelumnya adalah ala lillahi ad-dinul khalis. Ya, ayatnya adalah ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ayat ini, lanjutannya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung-pelindung, sebagai wali-wali, ya, mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidaklah beribadah kepada mereka. Ya. Kami tidaklah beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Itu tujuannya. Ya, jadi mereka, ya, mengambil sesembahan seperti itu bukan dengan niat memang sesembahannya itu yang bisa memberi manfaat, yang menolongnya, enggak. Tetap yang mereka yakini apa?
Yang menolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia mau ingin apa? Mencari kedekatan. Ya, di antara alasan yang disebutkan, kita ini kan orang yang banyak dosa. Pelaku dosa dan maksiat. Kita mau minta kepada Allah secara langsung, kita malu-malu. Maka kita mengambil apa? Perantara. Ya, mencari kedekatan. Jadi dikatakan dalam ayat ini ya, kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala bantah, ya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara di antara mereka pada hal-hal yang mereka perselisihkan pada hari kiamat. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah taala tidak akan memberi hidayah kepada orang yang pendusta lagi kafir. Jadi lihat, di akhir ayat dikatakan apa? Allah tidak memberi hidayah bagi orang yang berdusta dan orang-orang yang apa? Yang kufur. Ya, menunjukkan perbuatan mereka itu Allah apa? Allah tidak ridhoi. Perbuatan mereka mencari kedekatan, ya, untuk menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perkara apa? Yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut sebagai kekufuran. Tapi sebentar kita akan jelaskan. Kemudian dalil tentang syafaat. Wa dalilus syafa'ah, dan dalil tentang syafaat, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini surah Yunus ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ya, sesuatu yang tidak bisa menolak bahaya dari mereka, tidak pula bisa memberi manfaat. Lalu mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat-syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini dua dalil tentang al-qurba dan asy-syafa'ah. Apa itu al-qurba? Ya, al-qurba itu artinya kedekatan ya, dalam bahasa Indonesia. Dijelaskan oleh para ulama, al-qurba itu apa namanya? Dia mencari al-qurba, maksudnya dia ingin ditinggikan. Dia ingin diangkat dan disempurnakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu apa? Al-qurbah. Kalau syafaat, nah ini masalah syafaat sering kita dengar ya, memberi syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah, ya kalau secara bahasa, lawan dari ganjil. Apa lawannya ganjil? Genap. Asy-syafa ya. Lawan dari ganjil. Kalau secara istilah syafaat itu adalah, kata para ulama, at-tawassutu lil ghair li jalbi manfaatin au daf'i madarratin. Syafaat itu artinya mengambil perantara dari yang lain, ya, untuk menolak atau untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Taib. Itu apa? Syafaat. Jadi syafaat itu apa namanya? Saya kasih contoh ya. Jadi misalnya begini. Kalau bahasa sederhananya, syafaat itu apa namanya? Kita memintakan orang lain. Ya, memintakan orang lain. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya si A, dia sebagai karyawan misalnya ya, dia sebagai karyawan. Ya, terus ada bosnya. Ya.
Bosnya ini misalnya dekat kepada saya. Bosnya ini dekat kepada saya. Karyawan ini mengatakan, tolong, ya, saya minta disyafaati melalui saya, melalui kamu. Tolong sampaikan ke bos saya, karena saya ini malu-malu misalnya. Tolong sampaikan ke bos saya, kalau saya ingin dinaikkan gajiku. Jadi dia tidak secara langsung, tapi melalui saya. Siapa? Saya. Saya ini sebagai apa? Pemberi syafaat. Jadi kalau saya minta, bila ini karyawan minta dinaikkan gajinya, itu namanya saya mintakan syafaat kepada siapa? Si karyawan tadi. Jelas ya? Jadi ada 3. Sebentar akan disebutkan Syekh ya, tapi tidak apa-apa kita sebutkan duluan, supaya langsung dipahami sebentar. Jadi ada yang dimintakan syafaat, si karyawan tadi, ada si pemberi syafaat, dan ada si pemilik syafaat. Jadi 3 sudut. Jelas ya? Intinya syafaat itu dia sebagai apa? Perantara. Jelas ya? Jadi dikatakan syafaat itu perantara, mengambil perantara untuk mendapatkan manfaat atau menolak apa? Bahaya. Kalau tadi si karyawan bilang, tolong dinaikkan gajiku, itu apa? Mengambil apa? Mengambil manfaat. Jelas ya? Contoh misalnya, ingin tertolak, misalnya bahaya darinya. Ya, misalnya sama. Misalnya si karyawan mengatakan, minta tolong sama kamu, tolong tanya bosku. Ya, tolong waktu kerjaku dikurangi. Waktu kerjaku apa? Dikurangi. Itu kan apa? Supaya dikurangi apanya? Bebannya. Supaya dikurangi dari apa? Bebannya. Nah, ini contoh misalnya untuk menolak hal yang berbahaya. Maksudnya untuk diringankan dari bebannya. Jelas ya? Nah, itu syafaat namanya. Ya, memintakan untuk orang lain. Ya, memintakan untuk orang lain. Itu namanya disyafaati. Taib. Nah, di sini Syekh rahimahullah ta'ala ingin menerangkan kepada kita bahwasanya orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan kita sudah tahu mereka itu yang terjadi kesyirikan di kalangan kaum musyrikin adalah pada tauhid al-uluhiyah. Ya. Titik kesyirikannya pada tauhid uluhiyah. Sekarang kaidah yang kedua menjelaskan, ya, uluhiyah, tauhid uluhiyah yang mereka keliru itu di mana? Keliruannya pada di sini. Mereka dan mencari apa? Bisa dipahami ini? Karena mereka apa? Mencari kedekatan, mengambil antara dengan tujuan dan syafaat. Jadi mereka tidak pernah meyakini apa yang mereka ibadahi itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya. Tidak. Dia hanya mencari apa? Kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini apa namanya? Antara kaidah satu dengan kaidah kedua saling berkaitan ya. Iya. Kalau kita baca baik-baik, antara kaidah yang satu dan kaidah kedua itu saling berkaitan. Kenapa saya bilang saling berkaitan? Demikian pula nanti kedua, ketiga, dan yang keempat adalah kesimpulannya. Ya. Kenapa dikatakan saling berkaitan? Sebelumnya kan menjelaskan apa hakikat dari apa? Kesyirikannya orang musyrik. Di mana hakikatnya? Tauhid uluhiyah. Mereka tidak mau menjadikan sesembahan itu menjadi apa? Satu. Paham ini? Jadi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di waktu lain mereka juga apa? Beribadah kepada berhala-berhala mereka. Itu satu, di kaidah yang pertama. Mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi jatuh dalam masalah tauhid uluhiyah. Sekarang kaidah yang kedua, Syekh menjelaskan. Karena mereka jatuh dalam tauhid uluhiyah, dari sisi mana jatuhnya? Ini dia. Kami tidaklah beribadah, tidaklah mengerahkan wajah kami kepada sesembahan-sembahan itu. Melainkan untuk mencari apa? Kedekatan dan syafaat. Jelas ya? Makanya Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ya, adapun kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang, ya, itu mereka orang-orang yang mendatangi kuburan,
Orang-orang yang mendatangi pepohonan, datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, itu terkadang sebahagian mereka meyakini itu yang apa? Itu yang bisa memberi rezeki, yang mendatangkan keberkahan. Kan begitu? Ya, orang-orang yang datang ke kuburan seperti itu. Ya, bahkan mereka sudah apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW tidak seperti itu. Ya. Ya, makanya kalau mereka katakan, kami ini datang ke kuburannya fulan, kami tidak beribadah kepadanya. Kami tidak pernah meminta kasih saya rezeki, ya, beri kami keturunan. Kami tidak pernah yakini mereka yang memberi. Tapi yang kami yakini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kami hanya datang kepadanya karena dia orang soleh. Saya minta supaya hajatku disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, kita katakan apa? Itulah hakikat kesyirikannya siapa? Orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itulah hakikatnya. Orang musyrikin seperti itu juga. Mereka tidak meyakini sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, patung-patung yang mereka ibadahi sebagai perkara yang bisa mendatangkan rezeki, angeram baraka, bukan. Tapi hanya mencari apa? Kedekatan dan syafaat di sisi sesembahan-sesembahan mereka. Jelas ya? Itu intinya. Taib. Berarti dari sini kita sudah bisa tahu bahwasanya kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang, ya, itu lebih apa? Lebih besar daripada kesyirikan yang terjadi di mana? Di kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang musyrikin di zaman Nabi tidak ada yang meyakini berhala dan sembahannya yang bisa mendatangkan manfaat yang menolak bahaya. Tidak ada. Yang antum melihat ya di ayat. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau mereka menaiki perahu, ya, berada di atas perahu, mereka da'u Allah mukhlishina lahuddin, mampu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Karena di tengah lautan, ombak kencang. Kalau tidak minta kepada Allah, ya, dia akan binasa. Jadi yang mereka yakini yang bisa menyelamatkan dia dari bahaya adalah siapa? Allah. Mereka tinggalkan semua apanya? Sesembahan-sesembahannya. Tapi apa? Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan kembali ke daratan, mereka melakukan kesyirikan. Kalau orang di masa sekarang sebagai orang, bagaimana bentuknya? Ya, memang minta, ya, tujuannya supaya dengan sebab itu dia bisa diberi manfaat untuknya. Ini hal yang sangat mengerikan. Jadi di sini hakikat kesyirikan kaum musyrikin itu karena mereka mengambil perantara mencari kedekatan di sisi Allah, di sisi sesembahan-sesembahan mereka. Taib. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah taala menyebutkan tentang syafaat. Kita sudah baca tadi sisi pendalilannya ya. Jadi mereka menjadikan sesembahan, mereka menjadikan pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka berkata kami tidak beribadah. Ya. Kami tidak beribadah melainkan untuk mendekatkan, ya, mereka bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Baik. Adapun tentang syafaat, kita sudah baca juga dalilnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi, menolak bahaya dari mereka dan tidak bisa memberi manfaat. Lalu mereka mengatakan, itulah pemberi syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Ya. Makanya sebagian ulama menyebutkan ya bahwa segala alasan, segala hujjah, ya, kaum musyrikin
untuk mereka bisa melakukan kesyirikan, itu Allah Subhanahu wa taala sudah putus. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memutusnya. Jadi tidak ada alasan. Mereka mengatakan, saya ini begini, saya ini tidak beribadah hanya mencari kedekatan. Allah sudah bantah mereka semua. Ya, ada ayat ya di dalam surah As-Saba, dalam surah Saba ayat ke-22 sampai 23. Itu bisa dilihat ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala memutus alasan-alasan mereka kenapa mereka berbuat kesyirikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'us syafa'atu illa liman adina lah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah wahai Muhammad, ya, serulah yang kalian sangka itu sesembahan-sesembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, mereka itu, apa yang kalian sembah itu, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu tidak memiliki sesuatu apapun, walaupun sekecil biji sawi di langit dan di bumi. Dia tidak memiliki kekuasaan. Jelas ya? Mereka tidak memiliki kekuasaan. Ya, mungkin orang musyrik mengatakan, tapi mungkin siapa tahu bisa bersyirikat. Ya, dia betul tidak punya kekuasaan. Tapi siapa tahu Allah menjadikan untuknya sebagai orang-orang khusus. Seperti alasannya di sini, ada orang-orang yang dijadikan sebagai orang khusus, dan orang khusus ini dimintai apa? Syafaat. Allah katakan ayat setelahnya apa? Wa ma lahum fihi ma min syirk. Ya, mereka untuk Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki syirikat. Ya, tidak memiliki apa? Syirikat. Wa ma lahu minhum min dhahir. Ya, dan mereka pula dan tidak ada apa namanya dari zahir. Itu pembantu-pembantu. Kemudian terakhir dikatakan wala tanfa'us syafa'atu liman adinalah. Dan syafaat pun tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Jadi semuanya apa? Diputus oleh Allah Subhanahu wa taala alasan kaum musyrikin untuk berbuat kesyirikan. Jelas ya? Dari sini bisa saya sebutkan ya bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 5 bentuk tentang kebatilan kaum musyrikin. Ya. Atau sebentar saya sebutkan ini, kita bahas dulu masalah syafaat. Karena ada kaitannya tentang syafaat. Baik, kita baca dari keterangan Syekh rahimahullah. Kata beliau, wasyafa'atu syafa'atan. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatat. Wa syafa'atun musbatatun. Kita tadi sudah paham makna syafaat ya? Apa tadi syafaat? Ya, mengambil perantara dari yang lain untuk menyampaikan apa? Hajat-hajatnya. Apakah bentuknya berupa manfaat atau menolak apa? Bahaya. Ya, kalau bahasa lainnya dimintakan, orang lain dimintakan. Ya. Taib. Itu syafaat. Jadi kalau dikatakan syafaat langsung dipahami, oh syafaat ini nih. Taib. Syafaat itu ya di dalam Al-Qur'an terbagi 2. Ada syafa'atun manfiyah, ada syafaat yang ditetapkan. Ya, kalau bahasa lainnya syafaat syar'iyah, disyariatkan. Ya, dan ada namanya syafa'atun musbatah. Afwan ya, saya ulang. Syafa'atun manfiyah artinya syafaat yang ditiadakan. Bahasa lainnya syafa'atun syirkiyah. Ya. Ini yang tidak ada. Yang kedua ada namanya syafa'atun musbatatun, syafaat yang ditetapkan. Kalau tadi manfiyah ditiadakan, kalau yang kedua musbata artinya yang apa? Yang ditetapkan. Ya, kalau syafa'atun manfiyah yang ditiadakan kadang dibahasakan oleh para ulama dengan syafa'atun syirkiyah. Syafaat yang bentuknya kesyirikan, seperti ini yang dibahas. Jelas ya? Kami tidak berdoa, tidak beribadah kepada mereka untuk mencari apa?
syafaat. Kita katakan tidak ada syafaat bagi kalian. Karena syafaat yang kalian maksud itu syafaat apa? Syafaat yang manfiyah, yang ditiadakan. Ya, karena bentuknya apa? Bentuknya adalah kesyirikan. Jelas ya? Taib. Kemudian yang kedua, syafa'atun mutsbatah. Ini yang ditetapkan. Dibahasakan juga dengan syafa'atun syar'iyah. Apa itu syafaat manfiyah? Lihat. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Perhatikan. Syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan adalah apa yang diminta kepada selain Allah. Saya ulang, apa yang diminta kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, syafaat yang ditiadakan atau dibahasakan syafaat syirkiyah adalah apa yang diminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mana dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil akan syafaat manfiyah ini adalah firman Allah di surah Al-Baqarah ayat yang ke-254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami atau sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya suatu hari yang mana pada hari itu tidak lagi ada jual beli ya padanya, wala khullah, tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada saling cinta mencintai ya di hari itu. Semua orang apa? Sibuk dengan dirinya sendiri. Maksudnya pada hari kiamat. Wala syafa'ah, dan tidak ada lagi apa? Syafaat. Tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini syafaat yang apa? Yang ditiadakan. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wasyafa'atul mutsbatatu, dan syafaat yang mutsbata yang ditetapkan, kita katakan tadi ini syafaat apa? Syar'iyah. Ya. Hiya allati tutlabu minallah. Inilah yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maklum ya, akan kita sebutkan bentuk-bentuk syafaat. Jadi syafaat yang ditetapkan, yang syar'iyah, apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Lihat kata Syekh, wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Ya. Yang si pemberi syafaat ini, dia dimuliakan dengan syafaat. Apa maksudnya dimuliakan dengan syafaat? Dia adalah orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diizinkan memberi apa? Memberi syafaat. Terus wal masyfu'u lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idz. Wal masyfu' lahu, yaitu yang diberi syafaat. Asy-syafi' artinya si pemberi syafaat, yang perantara tadi, ya. Kalau masyfu' lahu artinya apa? Orang yang diberi syafaat. Nah, ini yang diberi syafaat ini harus orang yang apa? Allah ridhoi ucapan dan amalannya, itu pun setelah apa? Setelah ada izin. Setelah ada izin. Nah, ini ditetapkan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Ya, siapakah yang atau tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syafaat yang al-mutsbata, yang ditetapkan, yaitu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan syarat-syarat. Ya mungkin bisa disebutkan ya. Bisa disimpulkan bahwa syafaat itu ada tiga sudut seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ada namanya pemilik syafaat.
Antum pernah dengar hadis syafaatul uzma ya? Syafaatul uzma yaitu syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ketika manusia berada pada penungguan yang sangat lama di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan. Ya. Maka manusia di waktu itu minta supaya hari hisab apa? Disegerakan. Dimaklum ya hadisnya. Ya. Manusia awal kali mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Adam, kamu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Ya. Diberikan, dia minta supaya minta syafaat disegerakan apa? Hari hisab. Tapi apa jawabannya? Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, diriku. Artinya, saya ini adalah orang yang berdosa juga. Apa maksiat Nabi Adam? Ya, dilarang untuk makan buah, tapi apa? Dia makan. Jadi dia bilang, diriku, diriku. Saya tidak bisa. Disuruh, datangi siapa? Nuh alaihissalam. Datangi Nuh, dia adalah Rasul yang paling pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendatangi. Ya. Kemudian tiba Nabi Nuh, Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kemudian disuruh datangi Nabi yang lain, Ulul Azmi, didatangi diriku, diriku. Hingga akhirnya mereka disuruh mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika minta, ya, di dalam hadis disebutkan, engkau adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, setelah itu barulah Nabi mengatakan, analaha, sayalah pemilik syafaat. Tapi itu pun, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu setelah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan dalam hadis, irfa' ra'sak, ya, angkat kepalamu. Allah katakan angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta kamu akan diberi, washfa' tushaffa. Ya. Minta syafaat, kamu akan diberi syafaat. Maka dari permintaan itu disegerakanlah apa? Yaumul hisab. Itu secara ringkas yang disebutkan. Nah, setelah itu, itulah ayat yang disebutkan, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ya. Dan datanglah Rabbmu dan para malaikat dengan bersop-sop. Itu diantara contoh syafaat. Nah, sekarang saya mau tanya. Jadi syafaat ada 3 sudut. Lihat ya dari kisah syafaatul uzma, Nabi SAW. Iya kan? Karena Nabi katakan, analaha, saya pemiliknya. Berarti Nabi pemilik syafaat. Ya. Ya, yang meminta syafaat. Ya. Kemudian yang memiliki syafaat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disebutkan tadi. Syafaat mutsbatah yang diminta kepada Allah. Jadi pemilik syafaat itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang dimintai syafaat siapa dalam syafaatul uzma? Manusia seluruhnya. Jelas ya? Agar disegerakan apa? Yaumul hisab. Jadi ada 3. Ya, pemilik syafaat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, asy-syafi' yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan al-masyfu'u lahu yaitu apa? Manusia yang minta. Paham ini? Ini 3 sudut. 3 sudut dari syafaat. Nah, syafaat yang ditetapkan, ya, syafaat yang diakui yang secara syar'i itu memiliki syarat. Dan Syekh sudah sebutkan. Ya. Yang pertama, wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Ya. Atau saya sebutkan dulu, syarat syafaat itu ditetapkan adalah yang pertama diberi izin. Ini tadi asy-syafi' mukram bisyafa'ah. Dia diberi apa? Diberi izin. Mukram dimuliakan, maksudnya diizinkan untuk memberi syafaat. Yang kedua, orang yang akan disyafaati diizinkan juga. Lihat, wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu. Jelas ya? Jadi orang yang akan dimintai syafaat adalah orang Taib.
Syarat yang ketiga, syafaat musbata adalah yang memberi syafaat dan yang diizinkan diberi syafaat, keduanya itu harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syarat dikatakan syafaat itu ada. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini, maka kita katakan syafaat itu adalah syafaat apa? Manfiyah, yang ditiadakan, tidak ada. Sekarang alasan orang musyrikin, terpenuhi atau tidak? Hah? Saya mau tanya, perhatikan pertanyaannya. Yang kita baca tadi, kaum musyrikin mengatakan kami tidak beribadah, kami tidak mengarahkan wajah kami kepada berhala-berhala kami, melainkan untuk mencari kedekatan dan syafaat. Syafaat ini ditetapkan oleh Allah atau tidak? Tidak, karena tidak terpenuhi syarat. Iya. Apa syaratnya tadi? Harus izin dan diridhoi. Allah izinkan ini? Tidak. Mereka tidak pernah diberi izin mengambil apa? Perantara. Ya, ada perumpamaan yang sangat indah dalam Al-Quran ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang mengambil sesembahan selain Allah. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'ulah. Wahai sekalian manusia, dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan ini. Ya. Kata Allah, innal ladina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang berdoa meminta kepada selain Allah. Ya. La yamlikuna. Innal ladina tad'una min dunillah. Apa ayatnya itu? Saya ulang. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'ulah. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu